Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Saskira Putri Sahabat Sarjana Kebetulan Sekarang Saskia Putri sedang episode tutor and tips 6. Oh ya, jadi 6 ini merupakan vlog pertama aku tahun 2026 dengan ini ya, dengan tahun terakhir begitu bahan amatir. Jadi ini adalah vlog pertama juga dari tutor and tips dari My Diary yang ini. Tapi sekarang tahun ini dulu kita menjelaskan topik yang mengendalikan dan mengatur di kebiasaan merokok. Kita tahu merokok itu beragam jenis, mulai dari batang rokok dengan merupakan asap terus juga sampai vaping ya. Tapi berbahaya juga bagi kesehatan karena bisa merusak proses fisik dan mental ya. Jadi kebiasaan merokok itu tuh pada awalnya tuh kan memang hal yang wajar. Akan tetapi menurut penelitian WHO, kebiasaan sering merokok itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan, berdampak hingga kematian. Maka dari itu, kita akan menerapkan bagaimana cara mengendalikan diri kebiasaan merokok dari usia dini sampai usia lansia ya. Yang pertama, jika kita menemukan asap rokok, segera gunakan masker bagi orang lain. Saya gunakan masker. Kenapa masker? Karena masker itu masker face atau face mask N95 dan masker bias surgical itu tuh juga membantu melindungi dari asap rokok. Jadi rokok jika muka atau terpapar asap rokok itu bisa mengakibatkan. Jadi kita sebaiknya menggunakan masker dan kacamata ya. Kacamata gelap supaya asapnya tidak mudah masuk dalam hidung. Lalu yang kedua, cara mengendalikan kebiasaan merokok adalah mengenai dari sisi kesehatan nih. Jika terdapat terpapar asap rokok itu kalian segera minum banyak-banyak minum air putih ya, ataupun mengunyah gula-gula yang tidak mengandung gula manis supaya mulutnya tidak gampang terpapar mengalami kanker mulut. Karena kan merokok juga dapat dari kanker mulut dan kanker gigi yang bisa mengakibatkan karieris. Yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter. Jadi konsultasi dengan dokter juga membantu mengecek diri kita perlu merokok untuk supaya melakukan itu dengan menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, makan makanan sehat, dan jika kita butuh merokok segera buang. Lalu kemudian yang keempat, kalau ketika berada di depan suatu merokok, segerakanlah menjauhi orang yang merokok ketika lagi mengandung dan juga sedang memiliki anak. Jadi karena bisa berdampak buruk pada bayi yang memiliki kematian badan dan jika mengganggu masa pada kehamilan. Yang kelima, ini terakhir dari sisi kesehatan, jika terdapat asap rokok secara golongan vaping ditemukan di tempat umum misalnya kayak di dalam bandara, melaporkan kepada petugas kesehatan untuk segera menghentikannya ya. Karena dengan adanya merokok di tempat umum juga berbahaya. Harus ada ruangan terus disuruh orang itu dipindahkan ke ruangan tempat area khusus merokok dan jangan orang banyak. Sekarang yang keenam, betul dari segi perbuatan, jika dari segi pengendalian diri, jika terdapat asap rokok maupun untuk merokok, pastikan jika sudah rokok tidak terpakai atau sedang asang, silahkan kalian buang ke tempat sampah dan juga bisa asbaknya. Kalau asbak itu kan kayaknya asbak berguna juga, tapi sebenarnya asbak digunakan juga sebagai pengganti tatakan lilin ya. Kalau dengan memotong rokok yang tidak berguna itu juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Atau sebenarnya kalian jangan dibakar juga, karena kebakaran sebaiknya didaur ulang menjadi bahan-bahan tanaman pokok untuk tanaman. Kemudian yang kedua, jika masih ada orang yang masih merokok, sebenarnya menjauhkan diri dari perbuatan itu. Jadi ingatkan kepada orang jika kalian bisa mengambil bukti dengan foto-foto ataupun dengan bukti barang-barangnya atau segerakan kepada pihak yang berwajib. Lalu yang ketiga, yang kedelapan, cara mengendalikan dari kebiasaan merokok untuk yang pastikan harus dengan peraturan sekolah, harus menerapkan peraturan untuk tidak merokok ya. Ingatkan kepada semua orang-orang di sekolah ya, pihak sekolah untuk segera menghindari adanya jajanan rokok di depan sekolah karena mengakibatkan anaknya terpapar asap rokok. Dan ingatkan jika ada yang masih ada merokok, tegurlah kepada mereka yang ternyata membawa simbol rokok atau vaping ya, karena electronic cigarettes juga berbahaya ya. Dan yang terakhir yang paling penting sekali, yang kesembilan, cara mengendalikan asap rokok itu ketika kita menemukan rokok tanpa sengaja itu ya. Misalnya nih ada orang yang masih misalnya di tempat lagi ujian ataupun lagi tes fisik, kalau misalnya di tempat akademi ya. Jika menemukan tempat akademi kayak tempat akademi universitas tinggi atau sebagainya, jadi laporkanlah kepada satpam untuk menangkap orang yang memperdagangkan rokok tersebut dan juga sita sebagian rokok dari pihak yang berwajib. Dan yang paling terakhir sekali, jika menemukan vape bekas dan vape bekas yang sudah terpakai ya, segera buang ke tempat sampah ataupun kalian boleh mengganti dengan merusaknya supaya tidak vape tersebut tidak bisa digunakan lagi ya. Nah, begitulah beberapa cara untuk mengendalikan dan mengontrol diri dari kebiasaan merokok. Oke, terima kasih juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, kemudian subscribe channel di sini lebih tahu bagaimana cara kalian untuk mengendalikan dan mengontrol diri dari kebiasaan merokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.